Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Di Balik Bau Melati oleh Tio Seta. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Namaku Arya, seorang jurnalis lepas yang terbiasa menggali cerita kriminal, misteri hingga horor. Adrenalin selalu terpacu saat menemukan kisah misteri yang belum terungkap. Dan biasanya aku mendapatkan info dari kantor, narasumber, atau teman-teman. Tapi kali ini sumbernya berbeda. Berulang kali aku bermimpi tentang sebuah desa. Desa yang selalu sunyi saat malam tiba. Penduduknya dicekam ketakutan oleh sosok tak kasat mata yang meneror mereka. Awalnya mimpi, tapi mimpi terakhirku memberikan petunjuk yang lebih jelas. Nama desa, sebuah rumah tua, dan rasa cemas yang menyelimuti. Mimpi itu terus menghantui pikiranku, membuat tidurku tak lagi tenang. Penasaran, aku memutuskan untuk mendatangi desa tersebut. Namanya Desa Arjo Kulon. Seperti yang kulihat di mimpi tersebut. Di terminal yang ramai, suara pedagang asongan dan kernet bus bersaut-sautan. Setelah 5 jam perjalanan, aku tiba saat senja merugup di ujung langit. Lewat Desa Arjo Kulon. Mas, lewat Desa Arjo Kulon. Mas, tanyaku pada sopir angkutan umum yang tengah ngetem di depan terminal. Lewat mas, tapi mas mau ke sana? Tanya sopir aku. Iya mas, memangnya kenapa? Besok pagi saja mas, kalau malam-malam, Desa Arjo Kulon pasti sepi. Gak ada yang berani keluar rumah. Aku mengertikkan dahi. Rasa penasaran menggelitik pikiranku. Kenapa mas? Saya kurang tahu pasti. Katanya sih, Desa Arjo Kulon lagi diteror demit. Jawab sopir dengan nada rendah. Bukannya takut, tapi itu justru membuatku bersemangat. Inilah yang aku cari, pikirku sambil tersenyum tipis. Aku segera naik ke angkutan itu. Tekadku bulat. Tenang pak, saya turun di sana ya. Sopir itu menatapku heran. Masa yakin? Yakinlah, balasku. Beberapa saat kemudian, angkutan itu penuh. Meski masih tanpa ragu, sopir menurunkanku di dekat teras tapak yang menuju Desa Arjo Kulon. Langit mulai gelap ketika aku menyusuri jalan kecil itu. Dan dalam beberapa menit, aku berdiri di depan gapura, desa yang tampak akrab, persis seperti yang ada dalam mimpiku. Sebuah firasat aneh menjalar di tubuhku. Seolah desa itu menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang kubayangkan. Aku melangkah perlahan di desa itu dengan jalan setapak yang remang. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara derik serangga yang menemani kakiku menapak di atas tanah berbatu, menimbulkan bunyi berderit yang samar. Di kejauhan, samar-samar aku melihat rumah tua di ujung jalan. Rumah yang selalu muncul dalam mimpiku. Lampu di dalamnya redup, dan selangkur tenjang tipis seseorang tampak mengintip keluar dengan wajah penuh kecemasan. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan wajah cemas keluar dari rumah itu, menghampiriku dengan langkah terburu-buru. Aduh mas, kalau sudah malam, jangan keluar-keluar, apalagi sendirian, katanya dengan suara tegang. Maaf pak, saya baru datang, jawabku sedikit terkejut oleh peringatan mendadaknya. Pria itu mengernyitkan dahi, menatapku dengan mata penuh kecurigaan. Mas, apa yang mas cari di sini? Aku berusaha tersenyum meski merasa canggung. Selamat malam pak, saya Arya, seorang jurnalis. Saya sedang mencari informasi tentang desa ini. Sebenarnya, saya menemukan desa ini lewat mimpi saya, Pak. Mimpi itu berulang kali datang, dan saya melihat tempat ini dengan sangat jelas.
Pria yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darto pun terdiam, menatapku lebih dalam, seolah mencoba mencari kebenaran di balik kata-kataku. Mimpi? Bagaimana Mas Arya bisa mimpi tentang desa ini? Tanyanya ragu. Aku menghela napas panjang, mencoba merangkai kata-kata. Saya tahu ini terdengar tidak masuk akal, Pak. Awalnya saya juga mengira itu hanya mimpi biasa. Tapi mimpi itu datang berkali-kali. Dan dalam mimpi terakhir, saya melihat nama desa ini tertulis jelas di gapura. Bahkan rumah tua ini, itu yang membuat saya penasaran. Dan akhirnya saya datang ke sini. Raut wajah Pak Darto berubah. Seolah-olah cerita yang kuungkapkan menyentuh sesuatu yang ia sembunyikan. Di tengah percakapan, samar-samar tercium bau yang tidak asing. Aroma melati yang menyengat. Aku melihat keringat dingin mulai muncul di wajahnya. Mas, lebih baik kita lanjut ngobrol di dalam rumah. Ayo masuk, ujarnya. Terburu-buru matanya sesekali melihat ke arah kegelapan di sekitar itu. Tanpa banyak tanya, aku mengikuti langkahnya masuk ke rumah. Suasana dalam rumah tersebut lebih hangat, tapi tetap mencekam. Pak Darto menutup pintu rapat-rapat, seolah takut ada sesuatu di luar yang akan masuk. Saya tidak menyangka ada orang luar yang mendapat mimpi tentang desa ini, katanya dengan nada suara berat. Matanya menatapku penuh kekhawatiran. Saya juga bingung, Pak. Tapi kalau tidak datang ke sini, saya takut mimpi itu tidak akan pernah berakhir. Balasku sambil menatap wajahnya. Mencoba mencari jawaban di balik ekspresi gelisahnya. Pak Darto menghela napas panjang. Kemudian mulai menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi di desa Arjokulon. Kami warga desa memanggilnya dengan nama Melati. Dulunya dia itu warga sini. Ia menjelaskan bahwa sosok Melati sudah lama menjadi misteri yang menghantui desa itu. Para orang tua selalu mengingatkan anak-anak mereka yang untuk segera pulang ke rumah jika mencium arwah Melati yang menyengat di malam hari. Karena Melati mati dengan tidak tenang. Tapi 1 tahun belakangan, bau Melati itu semakin sering tercium dan membuat warga heran. Beberapa bulan lalu, petugas ronda desa kami ketiduran di pos. Ia bilang saat terbangun, ia mencium bau Melati yang kuat dan entah bagaimana tiba-tiba ia sudah berada di kuburan desa. Cerita Pak Darto. Suaranya bergetar. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Yang benar, Pak. Pak Darto mengangguk. Dengan wajah serius, itu belum seberapa. Waktu itu, Mbak Susi pulang kerja agak malam. Dan warga menemukan dia pingsan di tengah jalan baginya. Dia bilang, dia mencium aroma Melati yang benar-benar pekat. Dan melihat sosok perempuan dengan wajah pucat. Mengenakan pakaian putih rusuh, menatapnya dari atap rumah. Mbak Susi lari ketakutan, tapi begitu dia berhenti, kelelahan, sosok itu sudah ada di depan wajahnya. Perempuan itu tertawa cekikikan dengan suara mengerikan, sampai akhirnya Mbak Susi pingsan di tempat. Desa itu membuatku merinding. Bayangan sosok Melati yang diceritakan Pak Darto berkelebat dalam pikiranku. Namun rasa penasaranku justru semakin besar. Apa yang terjadi dengan Melati, Pak? Kenapa dia mengadu desa ini? Aku mengangguk, merasa bahwa misteri ini seperti semakin dalam. Kalau begitu Pak, saya ingin mencari tahu lebih banyak. Saya rasa ada yang harus diselesaikan di sini, dan mungkin saya bisa membantu. Malam itu, kami berbincang lama tentang Melati. Menurut Pak Darto, tahu dari warga lainnya. Cerita yang menyebar Melati adalah perempuan yang kehilangan kekasihnya dalam sebuah kecelakaan tabrak lari. Mendengar kisah itu, aku merasa mungkin saja teror di desa ini ada hubungan dengan kejadian itu. Di mimpi saya, Melati suka sekali dengan bunga melati, ucapku. Pak Darto mengangguk. Benar, Mas. Pak Darto menceritakan bahwa bunga melati bukan sekadar bunga bagi sosok Melati, melainkan simbol dari cinta yang tak terpenuhi. Arwah Melati yang dicari-cari Melati di dunia ini adalah representasi
dari rasa hausnya akan sesuatu yang hilang. Dalam hidupnya, sebuah cinta yang tidak sempat terwujudkan di masa hidupnya. Kekasih melati selalu menanam bunga melati di depan jendela kamarnya, agar melati selalu ingat dengan dirinya. Sayangnya, dia pergi begitu cepat, dan melati yang tak rela ditinggal oleh kekasihnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di kamarnya. Jelas Pak Darto, kalau menanam bunga melati di sekitar kuburannya, seperti yang dilakukan kekasihnya. Apa mungkin ia bisa tenang? Ucapku mendengar saranku. Apa mungkin dia bisa tenang? Mendengar saranku, wajah Pak Darto berubah. Benar juga. Kenapa kami tidak pernah kepikiran hal seperti itu? Gumamnya. Pak Darto setuju dengan saranku. Ia merasa tak ada salahnya mencoba apa yang aku sarankan. Malam itu, aku diizinkan menginap semalam di rumah Pak Darto. Dan esoknya, kami mengajak beberapa warga untuk menanam bunga melati di kuburan melati. Doa bersama pun dilakukan. Kami sama-sama berdoa agar gangguan dari melati tidak muncul lagi di desa ini. Saat aku kembali, aku mendapat kabar dari Pak Darto bahwa desa sudah mulai tenang dari gangguan melati. Aku bersyukur jika melati benar-benar bisa tenang dan tidak mengganggu warga desa. Tapi, ternyata keterangan itu hanya berlangsung sesaat. Suatu ketika, bau melati tercium lagi di desa Harjo Kulon. Warga bingung dan kembali resah dengan kejadian itu. Aroma melati itu selalu tercium setelah matahari terbenam. Pak Darto pun menghubungiku saat hal itu mulai merasakan mereka. Ini belum selesai, Mas. Melati belum tenang. Katanya dengan suara bergetar, dan benar saja. Saat aku kembali ke desa, suasana semakin mencekam. Aroma melati semakin menyengat. Saat itu, mataku teralihkan pada sebuah mobil yang terparkir di salah satu rumah warga desa. Ternyata ada mobil keren yang juga ya di desa ini, tanyaku pada Pak Darto. Iya, Mas. Mobilnya Jali. Dia kerja di luar kota dan baru kembali belum lama. Jelasnya. Malam itu aku menginap kembali di rumah Pak Darto. Dan saat itu, aku benar-benar mencium aroma melati yang begitu pekat di malam hari. Aku melihatnya sendiri saat aku mengintip melalui kurgen jendela. Ada sosok perempuan pucat berdiri di seberang rumah Pak Darto sambil menatap ke jendela kamarku. Seram sekali, makhluk itu berdiri tanpa kaki yang menapak. Dengan kulit pucat dan pakaian putih dengan luka darah, sepertinya itulah cara kematiannya. Seluruh matanya putih, dan ia tersenyum begitu menyeramkan. Tawanya samar-samar terdengar, membuat bulu kuduku berdiri. Pak, aku tidak menceritakan apa yang kulihat. Tapi Pak Darto justru sudah bersiap membawa obor keluar rumah. Ini ya biasa, Mas. Bau melati tercium menyengat sampai ke seluruh desa. Katanya, semua warga dengar suara ketawa cekikikan. Ucap Pak Darto yang ternyata bersiap keluar rumah bersama warga yang cemas untuk mencari sumber kejadian itu. Warga desa yang penasaran mulai keluar dari rumah dengan membawa obor. Aku mengikuti mereka untuk mencari sumber bau melati yang semakin kuat. Tawa melati semakin jelas terdengar, seakan mengejek dari balik kegelapan. Sampai akhirnya, kami tiba di salah satu perempatan desa yang cukup gelap. Warga desa melihat sesuatu yang janggal. Di sana, sesosok mayat Jali ditemukan tak bernyawa di tengah jalan dengan posisi yang sama persis seperti saat kekasih melati tewas dulu. Tubuhnya tergeletak penuh darah dengan wajah penuh ketakutan. Seolah melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Di kelilingnya, aroma melati begitu pekat hingga menusuk ke dalam hidung. Bau itu melayang di udara sebelum akhirnya perlahan memudar bersama hembusan angin malam. Apa melati mengincar Jali? Apa Jali yang menabrak kekasihnya melati? Aku menggumam dan Pak Darto mendengar suara kecilku. Memang ada yang mengatakan bahwa mungkin Jali yang melakukan
berlari, tapi tak ada yang berani menyentuhnya, karena orang tuanya memiliki pengaruh yang besar. Pantas saja Charlie kembali saat aroma melati mulai hilang dari desa, ucapku lagi. Dep! Tiba-tiba tubuhku merinding. Di sudut mataku, samar-samar aku melihat sosok wanita itu berdiri menatapku. Ku Melati, aku tahu itu. Tatapannya suram mengisyaratkan bahwa tugasku belum selesai. Keringat dingin mengalir di punggungku, merayap seperti serangga melintasi kulit. Aku merasakan ada yang tidak beres. Kini aku harus mengungkap kebenaran di balik semua ini, sebelum Melati mengambil yang lainnya. Saat berita tentang terungkapnya pelaku tabrak lari di desa Arjo Kulon, jamku terus terbit. Suasana desa mulai berubah. Tak ada lagi bau melati yang muncul di malam hari. Sosok melati tak lagi terlihat seolah lenyap di telan kegelapan. Namun, peringatan Pak Darto terngiang di kepalaku mengenai ancaman pengaruh orang tua Charlie. Tetapi aku tak peduli. Melati dan kekasihnya tetap harus mendapatkan keadilan. Kebenaran ini mungkin hanya untukku, tetapi juga untuk mereka yang tidak bersuara. Aku yakin apa yang terjadi pada Charlie seharusnya menjadi pelajaran untuk kedua orang tuanya. Meski demikian, entah apakah Melati sudah tenang atau belum. Kisah tentang bau melati itu masih sering diceritakan hingga saat ini dari mulut ke mulut. Tentang sosok perempuan yang selalu hadir saat aroma melati tercium di desa itu. Mungkin Melati akan terus menjadi legenda, menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk kembali, seolah mengingatkan semua orang tentang kebenaran yang tak boleh dilupakan. Di tengah malam yang sunyi, saat aroma melati kembali tercium ke udara, hanya waktu yang bisa menjawab apakah ia telah menumbuhkan kedamaian atau berkeliaran di antara bayang-bayang malam di sekitar kita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus!